Hari kelahiran itu pun tiba. Dan ternyata apa yang orang-orang katakan itu semua salah. Anakku bukan ular. Anakku manusia normal. Sesampainya di dukun, dukun pun mengatakan sama seperti apa yang orang-orang itu katakan. Katanya isi dari janinku ini adalah ular. Dan ini harus segera digugurkan. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada ular. Ada ular. Itu ular begitu. Saya lihat sendiri ular itu, ular. Ya, kandunganku harus segera digugurkan. Karena adik ini kalau nggak buru-buru digugurkan, ini akan membuat malapetaka di sini. Namun aku menolak untuk menggugurkan kandungan. Termasuk ibu. Satu-satunya orang yang mendukungku ketika aku berada dalam celah dan cerca akan keberadaan janinku ini. Ibu melarangku untuk mempercayai apa yang dukun itu katakan. Karena bagi ibu apapun jenis yang ada dalam perutku, tetap saja ini adalah cucunya, darah dagingnya. Kan dulu katanya ular di grup saya, katanya anaknya itu ular itu gitu, tapi kan bisa dilahirkan dulu aja gitu. Dan selama 9 bulan aku mengandung, bahagia tak pernah menyapaku. Selain terjerat dengan hidup yang serba pas-pasan, keberadaanku dan janinku yang didesas-desuskan berbentuk ular ini terus menyebar di penjuru kampung. Bahkan ada yang bilang aku pembawa petaka di kampung. Tetangga ya taruh panti asuhan aja. Saya bilang sama ibu saya, sama kakak saya, kalau harus dikasih ke panti asuhan saya mau bunuh diri aku gitu. Saya sayang sama anakku walaupun nggak punya bapak, sayang. Hari kelahiran itu pun tiba. Dan ternyata apa yang orang-orang katakan itu semua salah. Anakku bukan ular. Anakku manusia normal. Manusia biasa. Sama seperti aku. Sama seperti mereka. Namun meski begitu cobaan rupanya masih belum mau pergi. Kami sekeluarga tak memiliki uang sepeser pun untuk biaya melahirkan. Bahkan untuk keperluan sang bayi hanya selembar popok dan baju yang menempel ini saja yang ada. Seandainya beli bajunya bisa, kan nggak punya baju lahirnya ini. Cuma punya popok satu, cuma lemek satu, jadi. Ibu yang mengurus administrasi akhirnya mendapatkan sedikit uang pinjaman untuk menebusku. Namun hanya setengah dari biaya perawatan. Aku diperbolehkan pulang walaupun harus meninggalkan kartu pendudukku sebagai jaminan. 150 dikasihkan 100 sama ibu saya, ini diambil aja, langsung diambil gitu anak saya sama saya. Waktu lahir hingga beberapa bulan, Aris tidak sakit. Tapi ketika usianya 9 bulan, tiba-tiba pada kedua telinga Aris terdapat benjolan. Badannya pun panas. Namun karena tak punya uang, Aris tak kubawa ke rumah sakit. Aris hanya aku rawat di rumah. Lambat laun benjolan di kepala Aris makin membesar. Ia hanya dirawat oleh aku dan ibu. Gosip mengenai anak ular yang pernah ada di kandunganku pun mulai merebak lagi. Beberapa orang mengatakan anakku Aris sebagai jelmaan ular yang harus dimusnahkan. Malam itu tuh Mbak, ada suara apa itu Mbak, anak saya langsung ini aku besar lagi. Kayak ular itu loh Mbak. Bener aku nggak bohong Mbak. Mbak lihat ularnya? Enggak, tapi suara. Malam-malam? Malam. Kayak gimana? Gitu. Bener itu nggak bohong saya. Terus ininya langsung gitu.